Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Luki Waitul Rohman. My name is 0211200053 and my prodi is Management B. This time, I will explain about structure and written expression. Biasanya kita kalau di tes TOEFL itu dikasih ada yang bagian struktur dan ekspresi tertulis. Dan masing-masing tesnya itu diberi 40 pertanyaan. Dan 40 pertanyaan itu harus diselesaikan dalam waktu 25 menit. Langsung aja kita lanjut. The structure question. In the TOEFL test, questions 1 through 15 of the structure and written expression section test your knowledge of the correct structure of English sentences. The questions in this section are multiple choice questions in which you must choose the letter of the answer that best complete the sentence. Nah, berarti dalam tes TOEFL itu pertanyaannya 1 hingga 15 dari struktur bagian ekspresi tertulis menguji untuk mengetahui pengetahuan Anda tentang struktur kalimat bahasa Inggris yang benar. Contohnya, example, bla 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 is taking a trip to New York. Berarti kita itu sekarang harus mencari kata kerja subjek tunggal. Coba kita yang A, they. Coba kita. Kalau they itu merupakan subjek, tetapi kata they itu mereka. Mereka itu berarti jamak. Mereka itu bisa siapa saja. Dan yang B dan D itu juga salah, karena kapan dan dia itu bukan subjek. Dan yang benar itu adalah C, the woman, karena wanita itu adalah subjek tunggal. Nah, dan selanjutnya strategies for the structure question. Strategi untuk pertanyaan struktur. Number 1, first study the sentence. Pertama-tama pelajari kalimat tersebut. And number 2, then study each answer based on how well it completes the sentence. Berarti pelajari setiap jawaban berdasarkan seberapa baik jawaban itu untuk melengkapi kalimat. And number 3, do not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answer. Jangan mencoba menghilangkan jawaban yang salah dengan hanya melihat jawaban. Number 4, never leave any answer blank. Jangan biarkan jawaban itu kosong. Number 5, do not spend too much time on the structure questions. Pastikan untuk menyisakan waktu yang cukup untuk pertanyaan ekspresi tertulis. Nah, the following skill will help you to implement these strategies in the structure section of the TOEFL test. Keterampilan berikut akan membantu Anda menerapkan strategi ini di bagian struktur tes TOEFL. Sentences with only clause. Kalimat dengan satu klausul. Nah, berarti beberapa kalimat dalam bahasa Inggris itu hanya memiliki satu subjek dan kata kerja, dan sangat penting bagi Anda untuk menemukan subjek dan kata kerja dalam kalimat ini. Nah, kita langsung lihat ke skill 1. Be sure the sentence has a subject and a verb. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. The most common types of problems that you will encounter
in the structure section of the TOEFL test have to do with subject and verbs. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both. Or perhaps the sentence has a extra subject or verb. Example 1. Blah 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 was booked backed up for meals on the freeway. Nah, dalam contoh ini, Anda harus segera memperhatikan bahwa ada kata kerja atau was, tidak ada subjek. Berarti jawaban C adalah jawaban yang paling baik di antara semuanya karena merupakan subjek tunggal yang sesuai dengan kata kerja tunggal was. Kalau misalnya kita lihat jawaban A kemarin dan jawaban B pagi, itu bukan subjek, jadi tidak benar. Meskipun menjawab D pun mobil bisa jadi subjek, tapi kurang tepat karena mobil itu jamak dan tidak sesuai dengan kata kerja tunggal. Nah, example 2. Engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, dalam kasus ini juga Anda harus segera memperhatikan bahwa kalimat tersebut memiliki subjek engineers, dan tidak ada kata kerja. Nah, berarti karena jawaban B dibutuhkan or needed, berarti adalah kata kerja, yaitu jawaban terbaik dari semuanya. Sedangkan jawaban A, C, D itu bukan kata verba, jadi salah. Nah, lanjut example 3. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, berarti kalimat yang memiliki kalimat subjek itu anak laki-laki, the boy. Nah, yang memiliki bagian dari kata kerja lainnya itu adalah pergi, going. Nah, beberapa bentuk kata kerja B diperlukan untuk melengkapi kalimat. Jawaban A and B itu salah karena kalimat tersebut sudah memiliki subjek, anak laki-laki, ya berarti the boy, dan tidak membutuhkan subjek tambahan he. Nah, sedangkan jawaban C itu juga salah karena bersantai adalah bagian kata kerja tambahan yang tidak diperlukan karena pergi. Nah, jawaban D juga itu jawaban terbaik dari semua pilihan. Akan bersama-sama dengan pergi adalah kata kerja yang lengkap. Nah, mungkin sekian dulu dari Lucky. Mohon maaf apabila kata-katanya ada yang rumpang-ramping. Mohon dimaklumi karena masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.